pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sedikit saya akan mengulas seperti pengajaran, tapi saya coba untuk menjelaskannya kepada Bapak Ibu dengan sedikit simpel, supaya saudara bisa menangkap dengan nyaman. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 29. Yang sudah dapat katakan amin. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu, apa katanya, teguh berdiri dalam satu roh. Jadi ini kuat. Ya, teguh berdiri itu bicara kekuatan. Kekuatan di dalam apa? Dalam satu roh. Dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari apa? Berita Injil. Nanti kita akan coba cek ya kalimat demi kalimat ini. Ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda apa? Jadi orang dunia itu, nanti kalau kita belajar sesuatu yang benar nih dari Injil Kristus, buat orang yang gak percaya Tuhan, itu sesuatu yang gak nyaman. Kok mau sih? Kok mau ikut itu? Tuhannya kok kayak begitu? Loh, kok Tuhannya disalib? Kok mau? Nanti kata-katanya lebih jelas lagi. Bapak Ibu lihat ya, ayat 28 dikatakan. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu, tanda apa? Keselamatan. Ya, bicara kemenangan ini. Dan itu datangnya dari siapa? Dari, bilang kanan kiri. Iki dari Tuhan. Bilang gitu. Dari Tuhan ya, makanya didengerin. Ini bukan omongannya pendeta, ini bukan omongannya tahayulnya Bu Vera. Saya ndak pernah ngomong kayak begini. Saya kan baca Alkitab. Jadi ini dari Tuhan. Kalimatnya jelas sekali. Di ayat yang ke-27 ada kata berpadanan dengan Injil Kristus. Apa tuh artinya berpadanan ini ya? Berpadanan Bapak Ibu, itu artinya saudara tuh seirama. Itu berpadanan, berpadan. Jadi kalau firmannya itu jalan ke depan, ya saudara jalan ke depan. Berpadanan, cocok. Nah itu lebih sedikit saya pakai bahasa-bahasa yang simple. Supaya saudara ndak bingung gitu loh. Berpadanan dengan Injil, sing cocok ambek firman Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan di sini jelas dikatakan bahwa pahami firman dengan benar dulu. Nah, kalau saudara berkata, saya mau berpadan kepada Injil Kristus. Jadi langkah yang pertama nih Bapak Ibu, kalau kita mau berpadan, maka saya dengan saudara harus dulu pahami firman Tuhan. Nah, kalau saudara, gimana kita ini mau paham firman Bapak Ibu? Baca aja. Gak pernah konsisten. Baca Alkitab. Ini itu penting buat saya dengan saudara. Berpadan pada Injil Kristus. Kalau mau kuat, tolong itu Alkitab jangan jadi pajangan. Jangan hanya di download, aplikasinya ada di gadget tapi tidak pernah dibaca. Saudara bayangin saya tuh sebagai hamba Tuhan ya, sampai saya tuh nguras ini pikiran saya, ya opo cara jemaat itu supaya mereka itu minimal baca ayat firman. Karena ini tuh benih yang berkuasa, yang bisa ngubah hidup kita. Bisa buat kita yang tadinya gak benar jadi benar. Saudara, ini sumber kehidupan loh Bapak Ibu. Saudara, ini kelihatannya kita harus berpadan pada Injil. Tapi itu bermula dari niat kita. Amin. Jadi saya tiap hari 5 pasal. Itu minimal. Kadang-kadang kalau saya dari 5 pasal udah baca 5 pasal. Belum ada yang berema. Gak berhenti baca. Nah kalau saya sudah dapat rema. Saya coba untuk mengkopinya. Lalu saya share. Apa maksud saya di-share?
Saya tuh kepengen waktu jemaat itu bangun, buka mata, lihat HP. Kan gitu toh sekarang toh. Lihat HP, keluar ayat. Keluar ayat. Mungkin waktu mau tidur, dia sedang berbeban berat. Jadi ketika dia bangun, lihat firman, dikuatkan. Mungkin dia sedang jatuh di dalam dosa. Semalaman di diskotik. Kan saya nggak ngerti. Tapi bangun pagi-pagi. Dia lihat ayat dari saya. Langsung tobat. Itu yang saya mau. Allah sedang bekerja. Tapi itu tidak akan bisa kita rasakan kalau kita nggak berpadan pada Injil. Amin.